Selamat hari Minggu sahabat Fresh Juice. Kembali lagi dalam renungan spesial edisi OMK. Salam kenal, saya Mustika Sitohang dari Medan, member OMK DFJ Fellowship 12. Hari ini kita akan mendengarkan renungan Minggu 22 Juni 2025 yang akan dibawakan oleh Cynthia Carolina dari Jakarta. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Selamat mendengarkan. Selamat pagi Sobat Fresh Juice. Kita berjumpa kembali di Daily Fresh Juice edisi Minggu 22 Juni 2025. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 11b sampai 17. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan serta makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan mengucap berkat. Kemudian membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkanlah potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sobat Fresh Juice, hari ini kita mendengar Injil di mana Yesus memberi makan 5.000 orang yang sedang mendengarkan khotbahnya. Selain memberitakan firman Tuhan, Yesus juga melakukan mukjizat, yaitu memberi mereka makan dengan modal 5 roti dan 2 ikan. Awalnya para murid merasa sangsi dan ragu, namun Tuhan berhasil meyakinkan mereka, dan setelah mengucap berkat, para murid pun membagikan makan tersebut yang ternyata masih bersisa. Ada 3 hal yang dapat kita petik dari cerita tersebut. Yang pertama adalah jangan ragu untuk berbagi. Walaupun terlihat sedikit, tapi bagi Tuhan itu adalah segalanya. Dan bukan tidak mungkin dari yang kita anggap sedikit bisa jadi berkat luar biasa bagi sebagian orang yang menerimanya. Dan jangan takut kekurangan hanya karena berbagi sebagian dari milik kita. Mungkin di era saat ini, di mana banyak kebutuhan dan kesulitan ekonomi, banyak dari kita yang takut untuk berbagi karena takut tidak berkecukupan. Namun hendaknya kita percaya bahwa berkatnya akan selalu ada. Kadang kita harus mengosongkan mangkuk berkat kita untuk memperoleh berkat baru, atau bahkan menyerahkan mangkok tersebut untuk dapat ditukar dengan mangkok yang lebih besar. Seperti murid Yesus yang mau berbagi perbekalannya yang bisa dibilang pas-pasan tersebut kepada 5.000 orang. Di mata mereka, apa yang saat itu dimiliki sangatlah kurang. Namun, Tuhan melipat gandakan. Yang kedua adalah taat pada perintah Tuhan. Seperti murid Yesus yang taat pada perintahnya, kita yang juga anak-anaknya hendaklah juga patuh pada perintahnya agar dapat beroleh bagi kita kerajaan surga.
seperti firman Tuhan yang ada pada Injil Matius bab 19 ayat 24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat ini menceritakan tentang seorang anak muda yang kaya mendatangi Yesus dan menanyakan apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Jawaban Yesus agar anak tersebut mengikuti perintah Allah, yang kemudian dijawab oleh anak tersebut bahwa dia telah mengikuti. Dan jawab Yesus, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar jawaban Yesus, anak muda tersebut kecewa karena masih sayang akan hartanya. Kemudian meninggalkan Yesus. Disitulah kemudian muncul perumpamaan seekor unta. Perlu kita ketahui bahwa lubang jarum yang dimaksud bukanlah lubang jarum untuk menjahit ya, tetapi lubang jarum yang dimaksud dalam perumpamaan tersebut adalah nama pintu darurat di kota Yerusalem. Sekitar tahun 30 Masehi yang lalu, di Yerusalem terdapat pintu darurat model lorong memanjang. Bagian atasnya melengkung mirip lubang jarum. Biasanya, pintu gerbang utama ditutup pada sore hari. Maka, pintu darurat yang mirip model lubang jarum yang difungsikan sebagai pintu keluar masuk ke kota Yerusalem dengan dijaga oleh 2 pengawal yang mana terlalu sempit dan rendah untuk dilalui seekor unta. Lalu, bagaimana unta yang membawa beban bawaan dapat dengan mudah melaluinya? Pertama, sebelum melalui lubang jarum tersebut, beban bawaan unta diturunkan terlebih dahulu. Unta rela melepaskan beban bawaan yang diumpamakan sebagai harta benda. Berbeda dengan anak muda yang kaya dalam perikop Markus bab 7 ayat 7-30 yang kecewa dan pergi ketika Yesus meminta untuk menjual harta bendanya dan membagikan kepada orang miskin, sehingga Yesus menyebutnya sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Kedua, saat melewati pintu lubang jarum, si unta tersebut menuruti perintah tuannya untuk menunduk dan kemudian ditarik oleh tuannya untuk melalui pintu lubang jarum. Unta yang patuh pada tuannya tersebut dapat diumpamakan sebagai manusia yang taat kepada perintah Allah. Sedang anak muda yang kaya, walaupun dia sudah menjalani 10 perintah Allah, tetapi tidak patuh perintah Yesus untuk membagikan hartanya kepada orang-orang miskin. Dengan kata lain, selain bisa berlipat ganda berkat kita, dengan berbagi, kita juga menuruti perintah Allah untuk peduli kepada sesama yang miskin dan membutuhkan, yang mana dapat membawa kita kepada kerajaan surga. Hal ketiga yang dapat kita petik dari Injil tersebut adalah selalu percaya dan libatkan Tuhan dalam segala perkara. Seperti murid Yesus yang melibatkan Yesus dalam perkara berbagi roti dan ikan. Begitu pula, kita hendaknya selalu menyertakan Tuhan dalam segala rencana hidup kita dan percaya bahwa pertolongannya selalu ada untuk kita. Di hari raya tubuh dan darah Kristus ini, mari kita sungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan untuk mengalami apa yang juga dialami oleh 5.000 orang saat itu, yaitu mendengarkan firman Tuhan dan memperoleh berkat-Nya berupa tubuh dan darah Kristus yang kita sambut dalam komuni suci. Dan jangan lupa untuk terus mematuhi perintah-Nya, salah satunya dengan berbagi. Marilah kita juga berdoa kepada Tuhan agar selalu dituntun dan dikuatkan dalam pelayanan kita. Dan jangan lupa untuk selalu menyertakannya dalam setiap pekerjaan dan rencana kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa beserta kita kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih kepada Cynthia Carolina untuk renungannya pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada para pendengar setia Fresh Juice.
Hari ini kita diingatkan untuk tidak takut berbagi dan selalu taat, serta melibatkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Sampai berjumpa kembali di renungan edisi OMK selanjutnya. Salam Fresh Juice.